Apakah otot ini ikut meradang atau enggak, kita coba lihat. Karena secara fisik dia nggak ada pembengkakan, nggak ada luka, nggak ada borok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat secara langsung aman-aman aja nih si otot. Tapi kalau misalkan kita coba raba, itu udah mungkin beda. Kita lihat, nih di bagian bicep femoris dia bengkak. Cuma Kang Abe doang yang bisa ngerasain kayak gini sama si pasien ya. Nih, yo Allah Robbi. Sampai ke pangkal paha ini bengkak banget. Ya Allah. Bengkak banget. Ya Allah. Oke, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Kang Abai. Kali ini Kang Abai mau coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar ya. Oke, pertanyaan pertama dari Yaya Samsiah. Pertanyaannya, assalamualaikum Kang Abai, saya punya pasien susah nekuk, gimana solusinya? Oke, waalaikumsalam Mbak Yaya. Moga-moga Mbak Yaya sehat ya. Kebetulan beliau punya pasien yang nggak bisa nekuk, teman-teman. Nggak bisa nekuk itu banyak faktor ya. Jadi kalau Kang Abai coba ilustrasikan, mungkin permasalahannya di bagian lutut. Karena kalau kita bicara masalah nekuk gitu ya, ini bisa di bagian lengan ya, bisa di bagian pergelangan, bisa di bagian leher. Tapi pada umumnya kalau memang kondisinya dia nggak bisa nekuk, umumnya di bagian lutut gitu. Nah, apakah permasalahan itu berhubungan dengan otot, berhubungan dengan persendian? Ini Kang Abai belum tahu karena Kang Abai nggak langsung berhadapan dengan si pasien ya. Tapi pada umumnya kalau kita bicara masalah si pasien itu nggak bisa nekuk, kita jangan ngejudge, jangan menghakimi sudah terjadi kerusakan tulang dulu teman-teman. Pertama-tama yang perlu kalian tes ya. Nah yang ini khususnya Mbak Yaya ya. Coba deh Mbak Yaya tes ke pasien Mbak Yaya, apakah pasien itu bisa nekuk, maksudnya posisinya si kaki ini ya. Nih si tumit ini dia bisa nggak ditempelin ke bagian pantat ya, dengan posisi seperti ini ya. Anggaplah Mbak, si pasien itu dia posisinya tiduran ya, kemudian posisi tidur kayak gini. Nah si tumit ini harus bisa ditempel ke pantat. Atau mungkin ada beberapa kasus yang memang kondisinya sudah ditekan seperti ini tapi dia nggak bisa nempel ya. Ini kita coba berusaha untuk tekuk dan ini segini mentok, nggak bisa sampai ke bagian sana. Ada beberapa jarak gitu ya, ada beberapa senti yang memang kondisinya si tumit ini nggak bisa ditempel ke bagian pantat. Itu langkah pertama yang perlu Mbak Yaya lakukan ke si pasien. Kalau memang kondisinya, ini ada dua kasus ya. Kalau memang kondisinya si pasien itu nggak bisa ditekuk, nggak bisa ditempel ya dari tumitnya ke pantat, berarti kemungkinan sudah terjadi kerusakan di bagian patella ya. Sudah terjadi kerusakan di patella, itu hati-hati. Karena apa? Karena memang kondisinya mungkin beberapa kasus ada yang dibilang itu artritis ya. Artritis itu kan bisa dibagi menjadi rheumatoid arthritis, bisa juga osteoartritis, bisa juga gout arthritis atau asam urat. Nah, untuk mengetahui apakah memang sudah terjadi kerusakan atau enggak, otomatis ya kita kan nggak mungkin bisa melihat kondisi tulang ya, karena mata kita memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa menembus kondisi di bawah kulit. Otomatis harus dengan bantuan ronsen. Nah, dari hasil ronsen itu akan terlihat Mbak Yaya, apakah si tulang patella ini sudah terjadi kerusakan, sudah terjadi pengikisan atau belum. Anggaplah si pasien itu sudah terjadi kerusakan ya, sudah terjadi kerusakan. Kita lihat posisi si kaki ya, si postur si kaki tersebut. Apakah berbentuk X ya, apakah berbentuk O gitu. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, berarti kemungkinan besar si pasien itu sudah terjadi yang namanya artritis, sudah terjadi yang namanya peradangan sendi. Mungkin sudah cukup lama gitu ya. Efek osteoartritis atau OA dibilangnya, dia bisa mengakibatkan terjadi perubahan bentuk. Dan biasanya di bagian bawahnya si lutut ini dia akan mengecil gitu. Dan pastinya untuk menopang badannya juga
kemungkinan akan terjadi kesulitan ya. Banyak faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya OA, teman-teman. Satu, faktor obesitas ya, faktor berat badan. Berat badan kita terlalu berlebihan atau terlalu gemuk gitu ya, efeknya bisa membuat struktur tulang yang ada di bagian lutut itu bisa bermasalah gitu. Kalau kondisinya memang sudah terjadi yang namanya OA, sudah positif nih ya, sudah terjadi kerusakan di bagian OA, kemudian si kaki-kakinya sudah mengecil gitu ya. Kita bicara masalah OA itu adalah penyakit autoimun. Jadi penyakit yang memang nggak bisa disembuhkan, teman-teman ya. Otomatis si pasien itu harus selalu mengkonsumsi yang namanya golongan obat antiinflamasi non steroid atau obat anti radang, tapi yang golongannya itu non steroid gitu ya. Banyak di luar sana. Biasanya pasien-pasien itu diberikan golongan-golongan natrium diklofenak atau sodium diklofenak. Fungsinya adalah untuk mengurangi rasa nyeri doang. Ya, memang nggak bisa memperbaiki karena memang kondisinya ini penyakit autoimun gitu. Jadinya yang bisa dilakukan sama si pasien adalah hanya untuk mengurangi rasa nyeri akibat, ya itu dia, akibat terjadinya gesekan-gesekan yang ada di bagian lutut ini gitu. Terus apakah bisa disembuhkan? Nggak bisa, karena memang kondisinya sudah terjadi kerusakan. Beda kasus kalau memang kita sudah baru gejala gitu ya, kita baru bisa. Tapi kalau memang sudah terjadi kerusakan, nggak bisa, teman-teman. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengkonsumsi golongan obat diklofenak gitu, obat-obat anti radang untuk mengurangi terjadinya peradangan dan bisa menimbulkan efek nyeri gitu ya. Itu hanya untuk mengurangi rasa sakit. Kedua, apakah cairan yang ada di bagian lutut ini sudah mengering atau enggak? Kasusnya ada beberapa yang bisa kita coba lihat. Pada saat kalian gerakan itu akan ada efek bunyi, atau mungkin kita tekuk itu akan ada efek bunyi gitu ya. Kalau memang kondisinya sudah terjadi permasalahan dengan cairan, otomatis kalian harus disuntik. Disuntiknya itu juga nggak mungkin bisa sekali, teman-teman, karena dia periodik ya, entah per 3 bulan cairan itu akan habis kembali gitu ya, entah per 6 bulan itu juga kalian harus suntik lagi dan suntik lagi, dan itu nggak bisa untuk memperbaiki ya, hanya untuk mengurangi memperlama lah ya. Sudah terjadi kerusakan tapi biar nggak bertambah lebih parah, makanya dibutuhkan yang namanya perawatan. Nah, perawatannya itu yaitu dengan suntikan kalau memang kondisinya dia bermasalah dengan cairan gitu. Tapi kalau seandainya permasalahan si pasien itu nggak bisa nekuk, dalam artian dari hasil ronsennya dia masih bagus ya, kemudian dari cairannya itu juga dia masih bagus, dengan kita melihat kita melakukan pergerakan seperti ini ya, kita melakukan pergerakan seperti ini dan dia masih bisa nempel, berarti kemungkinan besar dia bermasalah dengan struktur otot-otot yang ada di bagian sisi paha. Mau di bagian paha belakang ya, ini paha belakang ini ya, di bagian paha belakang ini seperti ini nih. Di bagian paha belakang ini kan ada 3 otot ya. Ketiga otot itu namanya otot bicep femoris, ada semitendinosus, ada semimembran ya. Nah, dari ketiga otot ini kita coba cek. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya simple, teman-teman. Kalian coba lakukan peregangan dengan melakukan pergerakan seperti ini ya. Anggaplah teman-teman punya masalah di bagian sisi kanan ya, di kaki kanan. Kalian coba masukkan tangan kalian, kemudian kalian tekuk begini. Kalau seandainya kalian masih bisa nempel nih ya, sampai ke dada gitu ya, begini, dan nggak ada rasa sakit di bagian sisi paha belakang, berarti kondisinya dia aman. Tapi kalau seandainya kalian lakukan seperti tadi Kang Abah coba lakukan, ada rasa sakit di bagian paha belakang, berarti salah satu di antara ketiga otot tersebut dia bermasalah, dan itu bisa mengakibatkan permasalahan di bagian lutut juga. Ini kita coba berusaha untuk tekuk, dan ini segini mentok, nggak bisa sampai ke bagian sana ya. Sininya sakit banget ini. Begini ini sakit banget, ini mentok.
Mungkin bisa, tapi ada rasa sakit yang sangat berlebihan sehingga buat lututnya Kang. sehingga orang yang memang udah ada masalah kayak gini kayak kesannya tuh kayak trauma. Ya, ini saya coba lebarin lagi, ini nggak bisa nih. Ini sampai sepaha saya doang nih. Mau dilebarin ini sakitnya minta ampun. Tuh. Kita lihat di bagian paha belakang. Ini ada 3 otot nih, ada bicep femoris, semitendon atau semitendinosis sebenarnya namanya ya, sama semi membran di bagian paha belakang ini, dibilangnya hamstring. Apakah otot ini ikut meradang atau enggak? Kita coba lihat. Karena secara fisik dia nggak ada pembengkakan, nggak ada luka, nggak ada borok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara langsung aman-aman aja nih si otot. Tapi kalau misalkan kita coba raba, itu udah mungkin beda. Kita lihat, nih di bagian bicep femoris dia bengkak. Cuma Kang Abe doang yang bisa ngerasain kayak gini sama si pasien ya. Nih, yo Allah Robbi, sampai ke pangkal paha ini bengkak banget. Yo Allah, bengkak banget. Yo Allah. Kemudian itu kan tadi paha belakang ya. Paha samping ya di bagian vastus lateralis sama di bagian iliac tibial band ya, di bagian paha samping sini. Jadi kalau ini posisi kalian kayak gini kan, ini posisinya ada di sini ya, di bagian paha samping ya. Ini juga bisa mengakibatkan permasalahan di bagian lutut ya, atau ada permasalahan juga dengan posisi di bagian sisi paha depan. Nah, kalau untuk permasalahan di bagian paha samping ya, di bagian paha samping ini kalian bisa lakukan pengurutan. Semuanya itu bisa dilakukan pengurutan gitu ya, dilakukan pemijatan untuk mengecek apakah memang permasalahan itu dari otot atau enggak. Kalau udah bicara masalah otot ya, otot itu ada masalah, dia pasti akan berubah bentuk, pasti akan timbul, nggak mungkin enggak. Si otot itu sifatnya itu dia arogan. Kalau memang dia ada masalah, dia pasti akan menimbulkan diri ya, memunculkan ya, dia akan timbul, dia akan kelihatan permasalahannya seperti apa ya, kayak kabel di bawah kulit kemudian kita coba tekan, itu dia akan bergelombang, itu kelihatan banget gitu. Apa yang ibu rasain? Ada gundukan ya di sini. Iya. Iya. Ada gundukan. Ada gundukan. Itulah. Dibilang kayak gini ya, Mbak. Banyak yang bilang tuh salah pijat-pijatnya, bukan. Capek kalau saya nanyain satu-satu kasih tahu. Ini saya kasih ke YouTube. Biar ribuan orang pada lihat ya. Teman-teman. Nah, solusinya yang tadi Kang Abah coba jelaskan ya, Mbak Yaya. Pertama, si pasien itu harus di ronsen terlebih dahulu. Kalau dari hasil ronsennya dia masih aman, masih bagus, berarti Mbak Yaya coba cek permasalahan dengan jaringan-jaringan otot di bagian bicep femoris ya, di bagian paha belakang ya, bicep femoris, semitendon sama semimembran. Kemudian di bagian paha samping itu ada vastus lateralis sama iliac tibial band, dan posisi di bagian paha depan itu di bagian rectus femoris. Dari ketiga bagian tersebut itu akan bermuara ke bagian lutut ya. Jadi dengan kita coba lakukan pemijatan di bagian tersebut, insya Allah akan merelaksasi otot-otot yang tegang sehingga menimbulkan efek meredakan nyeri yang mungkin dirasakan sama si pasien tersebut. Tapi kalau seandainya memang permasalahannya lebih mengarah ke jaringan struktur tulang yang memang sudah terjadi kerusakan, siapapun udah nggak bisa ya, mau itu dokter atau siapapun itu nggak bisa. Obat itu hanya untuk mengurangi rasa sakit, tidak memperbaiki. Kalau memang untuk dilakukan perbaikan ya, misalnya diganti ya patelanya, itu juga nggak bisa teman-teman ya. Mungkin kalian yang memang kondisinya saat ini sedang bermasalah, nggak bisa ditekuk, kemudian kalian operasi penggantian patela, itu juga sama, dia ada masa pakainya gitu, entah misalkan 10 tahun, entah itu 15 tahun, dan pastinya nggak seperti apa ya, nggak seperti sedia kala gitu ya, pasti ada keterbatasan. Banyak pasien-pasien yang Kang Abai coba tangani, kemudian beliau sudah melakukan penggantian, meskipun sudah dilakukan penggantian tetap sama teman-teman, nggak akan bisa ditekuk 100% ya.
dan rasa bunyi juga itu juga pasti ada. Ya perbedaannya sangat terlihat lah antara yang asli dengan yang artifisial atau buatan gitu ya. Itu aja Mbak Yaya yang bisa Kang Abay coba bantu ya. Moga-moga pasien Mbak Yaya bisa cepat pulih ya, cepat sehat, dan Mbak Yaya juga bisa terapi pasien yang lainnya juga dengan kondisi prima ya. Seperti biasa Kang Abay selalu ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Calm.